Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis perbandingan keamanan Internet of Things. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Prakin Darussalam dengan NIM 047. Nama saya Septian Sigarta Saputra dengan NIM 048. Nama saya Safira Ramadhani dengan NIM 049. Nama saya Dina Octaviana dengan NIM 052. Oke, di sini yang pertama itu ada analisis perbandingan berdasarkan judul. Nah, jurnal yang pertama ini judulnya yaitu Implementasi Sistem Keamanan Toko Berbasis IoT. Jurnal yang kedua berjudul Analisis Keamanan Jaringan Hardware Trojan pada IoT. Jurnal yang ketiga berjudul Sistem Keamanan Ruangan Berbasis Internet of Things dengan menggunakan aplikasi Android. Jurnal yang keempat yaitu Sistem Keamanan Kotak Amal Berbasis Internet of Things. Dan yang terakhir yaitu jurnal yang kelima berjudul Implementasi Teknologi IoT pada Rumah Pintar Berbasis Microcontroller ISP 8266. Selanjutnya ada analisis perbandingan berdasarkan sumber. Lalu lanjut ke analisis perbandingan berdasarkan tahun publikasi. Jadi jurnal yang pertama itu tahun publikasinya itu pada tahun 2020. Sedangkan jurnal yang kedua dipublikasikan pada tahun 2022. Jurnal yang ketiga dipublikasikan pada tahun 2018. Jurnal yang keempat dipublikasikan pada tahun 2023. Dan yang terakhir jurnal yang kelima dipublikasikan pada tahun 2020. Selanjutnya, analisis perbandingan berdasarkan studi kasus. Studi kasus dari jurnal yang pertama yaitu implementasi dari sistem keamanan untuk toko berbasis Internet of Things yang menggunakan sensor suhu untuk mendeteksi gerakan orang lain yang masuk rumah tanpa izin pemilik dan mengirimkan pemberitahuan kepada pemilik toko menggunakan aplikasi link dan email yang sudah diinstal pada smartphone pemilik toko. Studi kasus jurnal yang kedua yaitu adalah analisis keamanan jaringan hardware Trojan pada Internet of Things yang mencakup hasil penelitian dari berbagai negara, termasuk India, Maroko, dan negara-negara ASEAN, serta keterbatasan penelitian yang dilakukan di Indonesia terkait dengan penerapan IoT. Studi kasus jurnal yang ketiga yaitu perancangan sistem keamanan kamar berbasis IoT menggunakan aplikasi Android yang mencakup modul seperti RFID, kamera, dan kunci pintu solenoid. Studi kasus jurnal yang keempat yaitu melakukan studi kasus pada kotak donasi yang terletak di Masjid As-Salam untuk menguji efektivitas sistem yang diterapkan. Dan yang terakhir, studi kasus pada jurnal yang kelima yaitu sistem kendali dan monitoring pada smartphone berbasis Internet of Things. Selanjutnya ada analisis perbandingan berdasarkan volume dan isu. Jurnal yang pertama itu volumenya itu 15 dan isunya itu ada nomor 4. Jurnal yang kedua itu bervolume 9 dan nomor isunya 4. Jurnal yang ketiga bervolume 20 dan nomor isunya 2. Jurnal yang keempat bervolume 11 dengan nomor isu 1. Dan yang terakhir jurnal yang kelima bervolume 4 dengan nomor isu yaitu 2. Baik, selanjutnya adalah analisis perbandingan berdasarkan penulis. Untuk jurnal yang pertama itu ditulis oleh Andreas Eki Muntaro, Saverus BN, Najwan, Ari SM Lumenta. Untuk jurnal yang kedua itu ditulis oleh Dwi Suryono dan juga Dian W. Chandra. Sedangkan jurnal yang ketiga itu ditulis oleh Chris Thompson, Rosalia Hasubrata, Ferianto Gozali. Dan untuk yang keempat itu ditulis oleh Fauzi Yasar Sujud, Ikhwan Ruslianto, dan juga Suhardi. Dan terakhir untuk jurnal yang kelima itu ditulis oleh Robi Rizky, Zainal Hakim, Ayumira Yunita, dan juga Nelly Nailul Wardah. Untuk selanjutnya itu ada analisis perbandingan berdasarkan reviewer. Untuk jurnal 1 itu direview oleh Safira Ramadhani, untuk jurnal 2 direview oleh Dina Octaviana, untuk jurnal 3 dan jurnal 4 direview oleh Septian Sugiarta Saputra, dan untuk jurnal 5 direview oleh Abdul Hakim Darussalam. Untuk analisis perbandingan berdasarkan latar belakang, yang pertama itu ada jurnal 1. Latar belakangnya adalah dimulai dari perkembangan teknologi saat ini telah merambah ke segala aspek kehidupan, sehingga saat ini seolah kita dimanjakan oleh adanya alat-alat yang dapat memberikan kemudahan. Dengan tingginya angka kriminalitas, khususnya pencurian data dan juga perampokan yang terjadi, pada khususnya kompleks pertokoan saat ini, maka sistem peringatan dini untuk keamanan menjadi kebutuhan yang mutlak untuk diterapkan. Sedangkan untuk latar belakang yang kedua itu, adanya kebutuhan untuk memahami dan juga menganalisis keamanan jaringan hardware Trojan pada IoT. Nah, IoT ini merupakan sistem yang kompleks dan juga rentan terhadap serangan keamanan, termasuk serangan melalui perangkat keras. Dalam konteks ini, jurnal tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang risiko keamanan yang terkait dengan IoT dan bagaimana mengatasi masalah tersebut. Kemudian untuk latar belakang jurnal yang ketiga, yaitu seiring dengan meningkatnya tingkat kriminal pencurian data yang terjadi, maka dibutuhkan suatu sistem keamanan ruangan yang baik untuk menjaga keamanan data suatu instansi atau organisasi tertentu. Suatu sistem keamanan yang baik adalah sistem keamanan yang bisa dipantau dan dikendalikan dengan jarak yang jauh dengan menggunakan internet atau yang lebih dikenal dengan IoT. Untuk latar belakang jurnal yang keempat adalah kotak amal adalah suatu wadah prasarana infak, sedekah maupun sebagai wadah penyaluran aktivitas pembangunan masjid. Tidak seperti dahulu, kotak amal hanya dapat ditemui di masjid. Namun saat ini kotak amal dapat ditemui di ruang-ruang publik, namun kurangnya faktor pengawasan dan keamanan terhadap kotak amal membuat terjadinya kejahatan terhadap kotak amal tersebut meliputi pencurian maupun pembukaan kotak amal secara paksa. Terakhir, untuk latar belakang jurnal yang kelima yaitu di era 4.0 teknologi, khususnya internet, memungkinkan kontrol instan dan mudah dari berbagai aspek kehidupan, seperti mengontrol peralatan rumah tangga dari jarak jauh, seperti lampu, memastikan keamanan dan kenyamanan bagi pemilik rumah. Kemudian ada analisis perbandingan berdasarkan tujuan penelitian. Untuk jurnal yang pertama yaitu penelitian ini memiliki tujuan untuk menghindari segala jenis tindakan kejahatan, memberikan keamanan, melindungi aset yang dimiliki, dan menekan angka kriminalitas yang terjadi di masyarakat, khususnya tindak kejahatan pencurian. Untuk tujuan penelitian jurnal yang kedua yaitu menganalisis keamanan jaringan hardware, Trojan pada IoT dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang risiko keamanan yang terkait dengan IoT serta bagaimana mengatasi masalah tersebut.
Selain itu, bertujuan juga untuk melihat perkembangan dan penerapan IoT di berbagai negara, termasuk India, Maroko, dan juga negara-negara ASEAN, serta menyoroti keterbatasan penelitian yang dilakukan di Indonesia terkait dengan penerapan IoT. Untuk jurnal yang ketiga, bertujuan untuk mengatasi meningkatnya tingkat pencurian data kriminal dengan merancang sistem keamanan kamar berdasarkan IoT menggunakan aplikasi Android. Jurnal yang keempat bertujuan untuk mengembangkan sistem keamanan kotak donasi atau kotak amal berdasarkan teknologi IoT. Para peneliti bertujuan untuk mengatasi kurangnya pengawasan dan langkah-langkah keamanan untuk kotak donasi yang telah menyebabkan kejahatan seperti pencurian dan juga pembukaan kotak amal secara paksa. Dan untuk jurnal yang kelima memiliki tujuan untuk dapat membantu menyalakan lampu di setiap ruangan rumah dengan cara jarak jauh. Ketika pemilik rumah sedang tidak di tempat, maka setiap lampu yang ada di ruangan dapat menyala dan mati secara otomatis sehingga nanti terlihat seolah-olah ada penghuni di dalam rumah. Dan analisis perbandingan berdasarkan metodologi penelitian untuk jurnal 1, yaitu pada penelitian ini dilakukannya observasi pengumpulan data dengan mengamati langsung juga menggunakan metode dan perkembangan di mana di dalamnya sudah dilakukan pengujian-pengujian seperti pengujian mikrocontroller, pengujian sensor suhu LM35, dan pengujian platform Blink. Untuk jurnal yang kedua, metode penelitian itu berupa literatur review yang digunakan sebagai kerangka kerja. Penelitian ini memiliki karakteristik deskriptif dan melalui literatur review mengikuti susunan struktur tematik yang terorganisir dengan baik. Unsur struktur tematik ini melibatkan pengelompokan dan juga diskusi mengenai jenis topik. Proses analisis data dilakukan melalui langkah-langkah reduksi data, tampilan data, dan pengambilan kesimpulan. Untuk jurnal 3, pada pembahasan rancangan sistem keamanan ruangan berbasis IoT dengan menggunakan aplikasi Android ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, di mana penelitian ini berdasarkan fenomena peningkatan pencurian data kriminal saat ini. Untuk jurnal 4, metode yang digunakan pada proses penelitian ini adalah studi literatur dengan mengumpulkan informasi kemarbot dan pengurus masif untuk melakukan pengambilan data apa saja yang diinginkan terhadap kotak amal. Kemudian metode observasi di mana melakukan pengecekan kondisi area sekitar. Dan yang ketiga adalah analisis kebutuhan sistem di mana sistem perangkat lunak maupun perangkat berat. Untuk jurnal yang kelima, metode yang digunakan adalah mengumpulkan data seperti wawancara dengan para ahli, pengamatan langsung terhadap objek penelitian, dan juga studi literatur dengan membaca buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian saat ini. Kemudian ada analisis perbandingan berdasarkan hasil penelitian. Untuk jurnal 1 yaitu yang pertama ada pengujian mikrocontroller node MCU ESP8266 dilakukan dengan menghubungkan mikrocontroller node MCU ESP8266 pada USB connection PC menggunakan kabel USB. Apabila LED pada mikrocontroller node MCU ESP8266 berkedip sekali, maka menandakan bahwa mikrocontroller node MCU berfungsi. Yang kedua yaitu pengujian sensor suhu LM35. Setelah pin LM35 dengan pin node MCU ESP8266 terhubung, tunggu 2 hingga 10 menit apabila LED pada node MCU ESP8266 telah berkedip, maka menandakan bahwa sensor suhu berfungsi. Yang ketiga, pengujian platform Blink. Data yang telah didapat dengan sensor LM35 akan dikirim ke server Blink. Setelah itu, data tersebut akan ditampilkan pada project sesuai dengan out token yang digunakan. Data tersebut akan memberikan output berupa widget-widget. Kemudian terakhir, pengujian alat dilakukan sebagai tahap terakhir untuk memastikan fungsionalitas dari kinerja dari alat. Pengujian dilakukan dengan mengoperasikan alat, kemudian memperhatikan kinerja dari komponen-komponen yang ada pada alat, yaitu mikrocontroller node MCU dan sensor suhu LM35. Untuk hasil penelitian dari jurnal 2, yaitu yang pertama, forum internasional seperti World Economic Forum telah mulai membahas perkembangan Internet of Things sebagai hasil dari penggunaan yang semakin meluas dari internet dalam kehidupan manusia. Yang kedua, IoT telah diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, keamanan, ekonomi, dan transportasi. Penelitian internasional menunjukkan banyak inovasi yang terjadi di luar negeri, sementara pengembangan IoT di Indonesia masih terbatas. Yang ketiga, meskipun terdapat penelitian terkait keamanan beberapa penelitian IoT di Indonesia, pengembangan dalam bidang-bidang seperti smart home, smart office, dan smart hospital belum mencapai tingkat yang sama dengan negara-negara lain. Yang terakhir, salah satu tantangan utama dalam mendorong implementasi IoT adalah keamanan. IoT melibatkan banyak komponen dan data yang dapat menghadapi risiko keamanan yang dapat membahayakan konsumen, seperti akses oleh pihak yang tidak berhak. Kemudian hasil penelitian dari jurnal ketiga yaitu yang pertama, sistem menunjukkan operasi yang berhasil ketika kecepatan internet titik akses cepat dan stabil, tetapi kinerjanya kurang optimal di bawah kondisi kecepatan internet yang lambat. Yang kedua, modul RFID mencapai tingkat keberhasilan 100% dalam memicu sistem dengan jarak kartu 0,5 cm. Yang ketiga, modul kamera visi 0706 mencapai tingkat keberhasilan 100% dalam menangkap gambar dengan ukuran file rata-rata 3577,2 byte. Yang terakhir, kinerja sistem diuji berdasarkan jarak antara modul Wi-Fi dan titik akses, dengan kecepatan unduh dan unggah diukur masing-masing pada 20 Mbps dan 4,59 Mbps. Hasil penelitian dari jurnal keempat yaitu yang pertama, pengujian sistem keamanan yang dikembangkan untuk kotak donasi menunjukkan hasil positif dalam hal efektivitas dan akurasi. Yang kedua, tes pembacaan lokasi menunjukkan efektivitas 90% dengan tingkat kesalahan 10%. Yang ketiga, waktu respons untuk notifikasi ditemukan 95% akurat dengan tingkat kesalahan 5%. Yang keempat, fungsionalitas RFID juga menunjukkan efektivitas 95% dengan tingkat kesalahan 5%. Yang terakhir, penerapan sistem langsung pada kotak donasi terbukti bermanfaat, membuat pemantauan dan pengendalian lebih mudah bagi pengurus dan pengasuh masjid dibandingkan dengan metode manual. Untuk hasil penelitian jurnal kelima, yaitu yang pertama, studi ini menyimpulkan bahwa teknologi IoT yang diimplementasikan menggunakan mikrokontroller ESP8266 cocok untuk remote control lampu di rumah pintar, bahkan ketika pemilik rumah tidak hadir. Yang kedua, dengan mengotomatiskan sistem pencahayaan, rumah tampak ditempati menghalangi pencuri potensial. Yang ketiga, penerapan teknologi IoT memungkinkan lampu di setiap ruangan menyala dan mati secara otomatis, menciptakan ilusi penghuni hadir di rumah. Yang keempat, penggunaan mikrokontroller ESP8266 dengan akses Wi-Fi memungkinkan jangkauan luas dan akses jarak jauh untuk mengontrol lampu dari mana saja. Yang terakhir, penelitian ini menyoroti kenyamanan dan kemudahan penggunaan bagi pengguna, karena mereka dapat mengakses dan mengontrol sistem pencahayaan kapan saja dan di mana saja. Kemudian selanjutnya ada analisis perbandingan berdasarkan kesimpulan, yaitu yang pertama, jurnal 1. Kesimpulannya adalah prototipe implementasi yang dikembangkan untuk sistem keamanan toko berbasis Internet of Things menggunakan sensor suhu efektif dalam mendeteksi gerakan orang lain yang masuk tanpa izin dan kemudian akan mengirimkan notifikasi kepada pemilik toko.
Hasil kesimpulan dari jurnal kedua yaitu keamanan perangkat IoT harus dimulai dengan fondasi perangkat keras yang kokoh. Sebuah perangkat yang terinfeksi oleh hardware Trojan bisa membuat semua upaya keamanan menjadi tidak efektif. Keamanan perangkat keras IoT penting untuk melindungi identitas perangkat, data, dan menjaga privasi. Analisis jalur samping dapat memberikan perlindungan tambahan terhadap kunci kriptografi yang digunakan untuk menjaga integritas dan kerahasiaan data. Desain perangkat keras yang cerdas tidak hanya melindungi perangkat dari serangan, tetapi juga menjaga privasi selama serangan atau penghancuran. Kesimpulan dari jurnal ketiga yaitu studi ini berhasil merancang dan menerapkan sistem keamanan kamar berbasis IoT menggunakan aplikasi Android, modul RFID, modul kamera, dan kunci pintu solenoid. Untuk kesimpulan dari jurnal keempat itu sistem keamanan berbasis Internet of Things yang dikembangkan untuk kotak donasi efektif dalam meningkatkan pemantauan dan pengendalian proses donasi di masjid. Untuk kesimpulan dari jurnal kelima adalah penelitian ini bahwa teknologi IoT yang diimplementasikan menggunakan microcontroller ESP8266 sangat cocok untuk remote control lampu di rumah pintar bahkan ketika pemilik rumah tidak hadir. Ya, selanjutnya itu adalah analisis perbandingan berdasarkan kelebihan. Pada jurnal pertama mempunyai kelebihan yaitu penelitian mengatasi kebutuhan akan sistem keamanan untuk toko menggunakan teknologi Internet of Things yang merupakan topik yang relevan dan penting dalam era digital saat ini. Penelitian juga menyajikan implementasi praktikal mengenai implementasi sistem keamanan menggunakan sensor suhu LM35 dan mikrocontroller ESP8266 yang dapat dengan mudah direplikasi dan diterapkan dalam skenario dunia nyata. Kemudian pada jurnal 2 mempunyai kelebihan yaitu pertama, memberikan analisis yang mendalam tentang keamanan jaringan hardware Trojan pada Internet of Things. Dengan adanya analisis ini, pembaca dapat memahami risiko keamanan yang terkait dengan IoT dan bagaimana mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, mencakup hasil penelitian dari berbagai negara, termasuk India, Maroko, dan negara-negara ASEAN. Hal ini memberikan perspektif yang luas tentang pengembangan IoT di berbagai bidang dan negara. Kelebihan yang ketiga yaitu menyoroti keterbatasan penelitian yang dilakukan di Indonesia terkait dengan penerapan IoT. Kelebihan yang keempat yaitu menekankan pentingnya keamanan perangkat keras dalam melindungi identitas perangkat, privasi, dan keamanan data yang dihasilkan oleh IoT. Kemudian kelebihan yang terakhir yaitu menyajikan gambaran penggunaan internet di negara-negara ASEAN. Hal ini memberikan informasi tentang tingkat adopsi dan pengembangan IoT di wilayah tersebut. Selanjutnya, pada jurnal ketiga mempunyai kelebihan yaitu studi ini berhasil mengembangkan sistem keamanan kamar berbasis IoT dengan aplikasi Android yang menggunakan modul kunci pintu RFID, kamera, dan solenoid untuk identifikasi individu, pemantauan, dan kontrol jarak jauh, memberikan solusi praktis untuk menjaga keamanan data di lembaga atau organisasi. Kemudian pada jurnal keempat, kelebihan pertama adalah studi ini membahas perlunya peningkatan keamanan dan pemantauan kotak sumbangan di masjid yang dapat membantu mencegah pencurian dan akses tidak sah. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu penggunaan teknologi Internet of Things atau IoT memungkinkan pemantauan jarak jauh dan kontrol kotak donasi, memberikan kenyamanan bagi administrator dan pengasuh masjid. Kemudian jurnal kelima mempunyai kelebihan yang pertama yaitu jurnal ini berfokus pada penerapan teknologi IoT di rumah pintar, khususnya dalam konteks mengendalikan dan memantau lampu dari jarak jauh menggunakan microcontroller ESP8266. Kelebihan yang kedua yaitu ini memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi oleh pemilik rumah ketika mereka jauh dari rumah dan potensi risiko keamanan yang terkait dengan rumah gelap. Kelebihan selanjutnya yaitu penelitian ini menawarkan solusi dengan memanfaatkan teknologi IoT untuk secara otomatis menyalakan dan mematikan lampu di setiap ruangan, menciptakan ilusi hunian, dan mencegah pencuri potensial. Kemudian, jurnal ini menyoroti kesesuaian teknologi IoT untuk cakupan area yang luas dan aksesibilitasnya dari mana saja dan kapan saja, sehingga nyaman bagi pengguna. Selanjutnya, ini membahas penggunaan microcontroller ESP8266 yang merupakan alat sederhana dengan akses Wi-Fi built-in, memungkinkan dukungan teknologi IoT. Kelebihan yang terakhir yaitu makalah penelitian memberikan wawasan praktis dan aplikasi potensial teknologi IoT di bidang rumah pintar, berkontribusi pada kemajuan bidang studi ini. Selanjutnya adalah analisis perbandingan berdasarkan kekurangan. Pada kekurangan jurnal pertama yaitu penelitian ini tidak memberikan evaluasi komprehensif terhadap kinerja sistem di lingkungan toko yang berbeda atau dalam berbagai kondisi. Penelitian ini juga tidak membahas potensi batasan atau tantangan dari implementasi dalam skala yang lebih besar, seperti masalah skalabilitas atau potensi rentannya terhadap keamanan. Kemudian pada jurnal kedua, kelemahan yang pertama adalah terbatasnya fokus pada keamanan jaringan hardware Trojan pada IoT, sehingga tidak mencakup aspek keamanan lainnya yang terkait dengan IoT, seperti serangan siber lainnya atau keamanan data. Yang kedua, jumlah sampel penelitian yang digunakan mungkin terbatas. Hal ini dapat mempengaruhi generalisasi hasil penelitian dan relevansinya dengan situasi di negara lain. Kelemahan selanjutnya yaitu keterbatasan penelitian yang dilakukan di Indonesia terkait dengan penerapan IoT, sehingga tidak memberikan gambaran yang lengkap tentang perkembangan dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan IoT di Indonesia. Bawah lagi. Kemudian kelemahan yang terakhir yaitu kurangnya penjelasan tentang metodologi penelitian yang rinci tentang metodologi penelitian yang digunakan. Kemudian pada kelemahan jurnal ketiga yaitu kinerja sistem tergantung pada kecepatan internet diakses dengan hasil yang kurang optimal diamati dalam kondisi internet yang lambat. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi kemampuan, pemantauan, dan respons real time dari sistem. Selanjutnya pada jurnal keempat yaitu kelemahannya studi ini tidak membahas potensi keterbatasan atau tantangan yang dihadapi selama pengembangan dan implementasi sistem keamanan. Dan terakhir pada jurnal 5 yaitu mempunyai kelemahan yang pertama, jurnal tidak memiliki diskusi terperinci tentang metodologi spesifik yang digunakan dalam penelitian, seperti proses pengumpulan data, teknik analisis, dan pelaksanaan sistem. Kemudian yang kedua, ini tidak memberikan informasi tentang ukuran sampel atau peserta yang terlibat dalam penelitian, yang dapat mempengaruhi generalisasi pertemuan. Kemudian, jurnal ini tidak menyebutkan keterbatasan atau tantangan potensial yang dihadapi selama penerapan teknologi IoT di rumah pintar. Yang keempat, tidak disebutkan analisis komparatif atau evaluasi sistem yang diusulkan dengan teknologi yang ada atau pendekatan alternatif. Kemudian, kelemahan yang kelima yaitu jurnal ini tidak memberikan referensi untuk studi terkait atau penelitian sebelumnya di bidang rumah pintar berbasis IoT yang dapat menambah kedalaman dan konteks penelitian. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih.